Sebagai raja kredit mikro dan UMKM, BBRI berdiri kokoh menjadi tulang punggung ekonomi domestik Indonesia. Untuk itu, kami dari S2 Capital merekomendasikan beli pada saham BBRI dengan potensi pertumbuhan 49,08% yang menghasilkan target jangka panjang sebesar Rp4.875. BRI menjadi salah satu bank komersial terbesar di Indonesia yang fokus pada pembiayaan UMKM. Produk yang ditawarkan mencakup simpanan hingga layanan perbankan syariah. BRI juga memiliki jaringan distribusi terluas hingga mencakup seluruh pelosok Indonesia. Dari sisi model bisnis, BRI menerapkan sistem perbankan terintegrasi. Sumber pendapatan utama berasal dari NII, terutama dari kredit UMKM, dengan mayoritas outstanding loan disalurkan ke sektor UMKM. Selain itu, rasio casa yang tinggi juga membuat biaya pendanaan menjadi lebih murah dan mendukung pertumbuhan pendapatan bunga serta profitabilitas yang sehat dari perusahaan. Mayoritas saham BBRI dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Danantara. BRI memiliki banyak anak perusahaan yang saling bersinergi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap laba konsolidasi dari perusahaan. Secara keuangan, kinerja BRI pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Total aset meningkat dan rasio NPL tetap terkendali di angka sekitar 3% yang menunjukkan kualitas aset yang sehat. BRI menjalankan transformasi jangka panjang perusahaan melalui program Evolution Reignite. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan jasa dan juga memperkuat bisnis inti. Selain itu, BRI juga mengembangkan layanan konsumer serta inovasi digital guna meningkatkan efisiensi dan juga inklusi keuangan. Untuk itu, kami mengangkat 3 titik utama. Program MBG mengubah belanja fiskal menjadi perputaran ekonomi desa melalui SPPG, supplier, petani, koperasi, dan UMKM lokal sehingga menciptakan kolam transaksi baru yang relevan bagi BBRI. BRI memiliki posisi kuat dalam rantai nilai MBG karena berperan sebagai penyedia rekening, pembiaya dapur, dan penghubung transaksi melalui Brimo, Kilola, dan agen Briling. Kompetisi perbankan kini bergeser dari sekedar pertumbuhan kredit menuju kemampuan mengunci transaksi nasabah menjadi casa dan fee-based income yang lebih stabil. Jaringan rural BRI yang luas dan dalam menjadi mood utama karena menempatkan BRI langsung di pusat rantai pasok dan aktivitas ekonomi desa. Dominasi BRI di pembiayaan UMKM dan ultramikro membuatnya paling siap mengubah efek berganda MBG menjadi pertumbuhan transaksi, dana murah, dan profitabilitas. BRI menjadi salah satu bank dengan pengelolaan ESG terbaik di Indonesia dengan ESG risk rating sebesar 18,40 mendapatkan kategori low risk. Artinya BRI memiliki profil resiko yang lebih defensif sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan juga mendukung valuasi jangka panjang yang lebih stabil. Di BRI juga terus menurunkan jejak karbon operasionalnya. Penurunan ini didukung oleh adanya berbagai program green network yang diberlakukan di perusahaan. Selain itu, BRI juga memperluas green financing di mana 60,5% portofolio pinjaman yang merupakan sustainable loan. Pada pilar sosial, BRI menunjukkan komitmen kuat terhadap keberagaman, inklusi dan juga pemberdayaan masyarakat. Tercermin dari komposisi karyawan dengan tingkat turnover yang rendah. Melalui sinergi UNI, BRI juga berhasil memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat kelas bawah. Selain itu, NPS juga sangat tinggi. Pada pilar governance, BRI menunjukkan tata kelola perusahaan yang sangat baik dengan GCG kategori Most Trusted Company. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat atau publik terhadap integritas dan juga transparansi manajemen dari BBRI. Dari sisi kepemimpinan, perusahaan menekankan inklusivitas dan juga independensi. BRI memperkuat manajemen risiko melalui penerapan green ESG screening dalam pembiayaan serta kepatuhan penuh terhadap regulasi OJK. Atas kinerja tersebut, BBRI memperoleh berbagai pengakuan internasional. Di tengah pesimisme pasar, BBRI membuktikan diri sebagai mesin pencetak laba yang superior. Transmisi likuiditas dari program makan bergizi gratis ke segmen UMKM berhasil ditangkap dengan sempurna, memacu net interest margin berekspansi ke level 8,61%. Lebih brilliant lagi, ekosistem digital kelola dan Brimo mengunci perputaran uang tersebut agar tidak keluar dari bank. Hasilnya, dana murah atau rasio casa meroket hingga 77%. Skala ekonomi dari digitalisasi ini secara struktural menekan beban operasional, menjaga rasio buku tetap efisien di angka 72%, dan pada akhirnya melesatkan return on equity menuju 22%. Kekhawatiran pasar terhadap tingginya resiko kredit mikro berhasil dipatahkan oleh manajemen resiko BBRI yang sangat konservatif. NPL gross dikelola ketat di angka 2,98% dan sepenuhnya dibentengi oleh coverage ratio ekstrim di atas 232%. Profitabilitas yang superior ini menghasilkan internal capital generation yang tangguh dengan rasio modal yang kokoh, melayang di atas 20%. BBRI memiliki ruang sangat luas untuk membagikan dividen secara agresif, mengunci forward dividend yield masif di atas 10% sebagai proteksi resiko mutlak bagi kita sebagai investor. Dan bantalan yield dividen ganda inilah yang menjadi nyawa dari valuasi kami, di mana kami menggunakan metode blended valuation dengan pembobotan 60% pada dividen discount model dan 40% pada relative valuation. Terlihat jelas bahwa pasar saat ini bereaksi berlebihan dan salah harga. Harga saham ditekan ke level 3.200, padahal nilai intrinsic base case BBRI berada pada level 4.700 per saham. Ini menciptakan margin of safety yang sangat lebar dengan potensi upside 45,4%. Risiko sistematis BBRI berasal dari tekanan suku bunga, likuiditas, dan kualitas kredit mikro UMKM yang dapat menekan NIM serta menaikkan NPL atau CKPN, namun dimitigasi melalui stress testing, risk limit, credit scoring, dan early warning system. Dan untuk risiko non-sistematis berasal dari skala operasional besar, digitalisasi, IT, dan fraud yang dapat mengganggu transaksi serta kepercayaan nasabah. Namun dimitigasi melalui operasional, digital, IT, dan fraud risk group serta monitoring dan fraud detection. BBRI bukan hanya bank besar, tetapi platform ekonomi akar rumput dengan moral, funding murah, dan profitabilitas solid yang belum sepenuhnya tercermin dalam valuasinya.
Sekian dari S2 Capital.